tambahannya nggak tahu. Ini mama salah bagi ini tuh. Mama salah bagi ini. Kok indah ya? Cari pakai ini dong. Tuhan hadir baikku saat umat hadiratmu memenuhiku juga bagus juga sih. Oke juga mau. Tapi awalnya mama tahu nggak? Atau ini nyanyi dan bersorak. Ya itu aja. Mik Pak. Sudah ya. Ya Bang. Sudah ya nggak apa-apa lah. Ayo Pak. Iya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya, selamat malam. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Amin. Amin. Oleh karena itu mari kita datang kepada Tuhan, kita angkat hati kita lebih tinggi lagi sehingga Tuhan gampang untuk merubah ataupun untuk membawa kita lebih dekat lagi kepada Dia. Amin. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan kemurahan-Mu. Kalau malam hari ini kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu kami mau merasakan lebih lagi hadirat-Mu. Oleh karena itu urapi kami di tempat ini. Urapi umat-Mu di tempat mereka masing-masing. Bahkan semua pendukung acara ini kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya biarlah kuasa Tuhan bekerja, pengurapan Tuhan yang dahsyat turun, dan kami akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu semuanya kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersorak, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian lebih dari pemenang. Amin. Karena kita percaya malam hari ini kita lebih dari pemenang. Amin. Sudah bergabung ya. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dibangkitlah panjinya, Yesus Raja segala raja.
kita akan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Haleluya. Yesusku penyelamatku. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Kami terus kagum akan Engkau. Amin. Karena perbuatan tangan-Mu yang begitu dahsyat dan luar Amin. biasa. Kami sungguh terheran-heran atas perbuatan tangan-Mu Ya, yang melakukan jauh lebih daripada apa yang bisa kami lakukan. Amin. Pada malam hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu membuat kami semakin dewasa secara rohani. Amin. Dan kami bisa membedakan mana jalan-jalan Tuhan, mana yang bukan jalan Tuhan. Ya, Yesus. Oleh karena itu berfirmanlah Engkau Tuhan, urapi kami semua Amin. dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus. Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. 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 Baiklah Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan kalau malam ini kita masih ada kesempatan untuk mendengarkan Dia untuk berbicara bagi kita. Ini satu kebanggaan bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terus mengasah hidup kita ataupun menempa hidup kita agar hidup kita ini lebih berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dan kita harus mengerti apa sebenarnya rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, satu judul pembahasan kita pun renungan kita pada malam hari ini yaitu dosa memikat tapi mematikan. Ya. Dosa memikat tapi mematikan. Ini hal yang sangat-sangat perlu kita pelajari. Bapak Ibu boleh baca di rumah nanti yaitu Ayub 20 ayat 1 sampai 29. Namun seperti biasa saya sudah persiapkan yang terbaik bagi kita, apa yang harus kita lakukan, yaitu di Ayub 20 ayat 12 dan 14. Ya, saya bacakan ya. Bapak Ibu perhatikan, sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya, sekalipun ia menyembunyikan di bawah lidahnya, namun dikatakan ya ayat 20 ayat 14, namun berubah juga makanannya di dalam perutnya, menjadi bisa ular tedung di dalamnya. Oh, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ayat ini jarang ya kita baca ataupun kita bahas, tetapi saya melihat di sini ada sesuatu yang begitu luar biasa. Amen. Yang harus kita renungkan ya, pelajari ya. Yaitu Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan demikian bahwa kejahatan itu rasanya manis ya. Manis rasanya waktu melakukan kejahatan itu. Namun waktu kejahatan itu sudah begitu luar biasa di dalam hidup seseorang itu akan berubah menjadi bisa ular tedung. Artinya ular tedung itu ular yang mematikan. Bisanya racunnya itu mematikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada istilah-istilah dalam Alkitab yang mendefinisikan kata dosa ya. Kalau kita lihat kata dosa ya, bahkan di bahasa Ibrani dikatakan bahwa ya, ini agak error ya laptopnya ya. Ya. Iya. Nah, ini. Oke. Iya, oke. Iya, puji Tuhan ya, makasih. Iya, ada itu istilah hatta ya, yaitu dari bahasa Ibrani dikatakan demikian bahwa dosa itu adalah hatta, dan artinya begini, jatuh dan mengurangi standar dari Tuhan yang suci. Ya, jadi dosa itu membawa kita kepada kejatuhan ya, dan mengurangi standar dari Tuhan yang suci. Itu adalah istilahnya dosa, atau bahasa Ibraninya hatta, yaitu jatuh dan mengurangi standar dari Tuhan yang suci. Bahkan ada juga bahasa Yunani dikatakan hamartia. Hamartia itu berarti kehilangan ataupun meleset dari target atau sasaran yang ditetapkan. Wow. Berarti kalau kita jatuh dalam dosa, berarti itu mengurangi standar dari Tuhan yang suci. Artinya kita turun ke bawah dan tidak lagi dalam standarnya Tuhan. Ya, ataupun dalam kriteria yang dibuat bagi kita. Bahkan juga dikatakan kalau kita jatuh dalam dosa, berarti kita kehilangan ataupun meleset dari target atau sasaran yang ditetapkan. Berarti kalau kita melakukan dosa atau jatuh dalam dosa, itu termasuk kerugian. Amin. Haleluya. Oleh karena itu makanya firman Tuhan selalu mengarahkan kita untuk jauh-jauh daripada dosa. Artinya hal-hal yang membuat kita jatuh dalam dosa kita harus hindari. Amin. Ya.
Sedangkan begini, dosa itu sebenarnya itu mendatangkan malapetaka. Ya. Ya atau ya? Ya. Ya, bahkan menuntun seseorang kepada kebinasaan yang kekal. Jadi dosa itu adalah mendatangkan malapetaka dan juga menuntun seseorang kepada kebinasaan yang kekal. Yes. Berarti sudah jelas orang berdosa itu banyak kerugiannya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, bukan hanya jauh daripada Tuhan, tetapi dituntun kepada kebinasaan yang kekal. Bahkan jauh daripada target-targetnya Tuhan. Target yang Tuhan buat bagi seseorang itu berbeda-beda, tetapi itu adalah target yang besar. Ya. Tetapi waktu kita jatuh dalam dosa, kita mengurangi standarnya Tuhan. Bahkan dikatakan dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Kenapa saya sampaikan ini? Biar kita mengerti dan kita menjauhi setiap dosa. Amin. Amin. Karena hari-hari ini bukanlah hari-hari yang enak, hari-hari yang begitu mudah untuk mencapai apa yang kita doakan. Justru sebaliknya kadang terjadi, dan gampang orang terjerumus dalam dosa, baik itu anak-anak muda, orang tua, siapapun gampang terjerumus kepada dosa. Makanya saya sampaikan ini agar kita tetap dalam koridornya Tuhan, proteksinya Tuhan, sehingga dosa tidak gampang kita untuk melakukan. Amin. Haleluya. Jadi gini Bapak Ibu, meskipun manusia ngerti itu bahwa dosa itu adalah maut, tetapi masih banyak orang yang terikat dengan dosa. Ya. Ya, bahkan sudah ngerti bahwa itu dosa, tapi enggan untuk meninggalkannya. Ini yang bahaya. Udah ngerti dosa, tetapi terus melakukannya. Udah dikasih tahu tidak mau melepaskan dosa itu. Mengapa seperti itu terjadi Bapak Ibu? Firman Tuhan berkata karena mereka telah merasakan manis dan nikmatnya apa? Nikmatnya itu dosa. Udah ngerti, merasakan ya nikmat manis dosa. Ya, sebab begini, dosa itu sering hadir dalam bentuk yang indah dan menyenangkan, jelas. Ya. Jelas itu. Awalnya memang manis, indah, menyenangkan. Firman Tuhan juga katakan seperti itu. Dan sepertinya memberi kepuasan, kenikmatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sebenarnya itu semua itu adalah jebakan. Seperti kita buat jebakan tikus Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bikin rumah-rumah perangkapnya, kita buat ikan asin di depan, ya kan? Buat ikan asin, dia jalan, terus kita gantung satu ikan asinnya. Pas tikusnya mau ambil, tiba-tiba pintunya tertutup, dia terkurung di dalam. Seperti itulah kalau kita menikmati ataupun merasakan manisnya dosa. Sebenarnya itu jebakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya banyak anak-anak muda, bahkan orang-orang tua yang terjebak di dalamnya. Waktu mau keluar dari dosa itu sulit sekali karena mereka sudah merasakan manisnya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa dosa itu seperti racun yang jahat, yang menyebar ke seluruh aspek kehidupan orang yang melakukannya. Pertama-tama enak Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi lama kelamaan racun itu menyebar dan sampai ke pembuluh darah, sampai ke jantung. Penting semua dalam tubuh kita akan teraliri oleh racun itu dan tiba-tiba kita kolap. Itulah sebenarnya dosa itu. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi racun itu tidak seketika waktu diminum langsung enggak. Tetapi dia pelan-pelan dulu. Dibuat dulu kita seperti mabuk, seperti penting kita lihatlah orang-orang yang minum racun enggak langsung meninggal, tetapi pelan-pelan, perlahan-lahan. Seperti itulah dosa Bapak Ibu. Dosa itu pertama-tama manis, enak, iya kan? Ya. Oh, sepertinya membuat jalan keluar. Tetapi itu lama-lama akan membunuh kita, mematikan kita. Makanya orang yang sudah menikmati dosa itu susah keluar Bapak Ibu ya. Jadi ini dampak dari ikatan dosa itu adalah ketidaktenangan dalam menjalani
hidup. Makanya Amin. orang yang melakukan dosa tidak tenang atas hari-hari yang dilalui. Selalu was-was, selalu Amin. ketakutan, selalu Yes. dikejar-kejar dengan tekanan. Berbeda Bapak Ibu dengan orang-orang yang tidak melakukan dosa. Bahkan sukacita, damai sejahtera itu bisa lenyap dari hatinya. Sehingga orang yang melakukan dosa ataupun yang sudah menikmati dosa dan hidup di dalam dosa itu, dia tidak akan punya hati. Yes. Dia tidak akan peduli dengan orang lain. Bahkan untuk diri sendiri juga dia tidak peduli, Bapak Ibu. Ya, hanya ada kegelisahan dalam hidupnya. Amin. Jadi orang yang melakukan dosa memang awal-awal enak, indah. Ya. Kita lihat, wow, enak ya hidupnya ya. Ya. Tetapi kalau semua yang diraihnya karena melakukan dosa Ya. ataupun kecurangan, saya percaya tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya. Ya. Makanya di Ulangan 28 ayat yang ke-67 dikatakan, pada waktu pagi engkau berkata, kalau malam sekarang. Pada waktu malam engkau akan berkata, kalau pagi sekarang. Ya. Karena kejut memenuhi hatimu. Dan karena apa yang dilihat matamu. Artinya tidak ada ketenangan. Ya. Dia menjalani pagi, tetapi dia berkata, kalau malam sekarang. Waktu malam, kalau pagi sekarang, tidak tenang, tidak Ya. ada ketenangan jiwanya Bapak Ibu Ya. ya. Jadi jelas orang yang melakukan dosa atau hidup dalam dosa, dia tidak akan tenang. Ya. Makanya firman Tuhan selalu mengingatkan kita, jauhi kejahatan, Ya. jauhi dosa. Yes. Kalau engkau belum kuat imannya, engkau lebih baik menghindar deh Ya. ya. Jangan sok mau memenangkan orang yang dalam dosa, tetapi kita masuk ke dalamnya bukan memenangkan, tapi kita menjadi terhisap di dalamnya. Ya. Bahkan Tuhan juga menyarankan kita jangan pernah kompromi dengan dosa. Sebab itu hal yang kejijikan ataupun hal yang menyakiti hati Tuhan, dan di Amen. mata Tuhan Ya. orang seperti itu tidak berarti orang yang kompromi dengan dosa. Kalau iya katakan iya, tidak kalau tidak. Lebih baik kompromi dengan Tuhan daripada kompromi dengan dosa. Karena itu akan membawa kita, menghisap kita jadi menjadi orang-orang yang bisa masuk dalam dosa dan tidak bisa keluar. Ya. Makanya dikatakan bahwa di dalam Yeremia 44 ayat 4, janganlah hendaknya kamu melakukan kejijikan yang aku benci itu. Jadi Tuhan benci sekali dengan dosa. Makanya mari Bapak Ibu jangan setuju dengan dosa, tetapi setujulah dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab dosa itu adalah jurang pemisah hubungan kita dengan Allah. Karena dosalah beberapa atau beratus-ratus tahun ya Tuhan tidak bicara dengan manusia pada saat itu. Bahkan yang sudah enak-enak di Taman Eden itu ya, yaitu Adam dan Hawa diusir ya kan, diusir dari sana karena dosa. Jadi dosa itu pemisah antara kita dengan Allah. Ya. Jadi bagaimana kita diberkati kalau hidup kita selalu melakukan dosa. Dosa kira-kira apa ya? Kira-kira yang berdosa seperti apa? Penting yang melanggar firman Tuhan itu semua dosa. Yang menyembah berhala, ya kan? Yang tidak rajin berdoa, tidak rajin baca firman, tidak rajin beribadah, itu semua dosa. Ya. Ataupun mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan Tuhan, itu dosa. Ya. Itu dosa semua. Makanya mari Bapak Ibu Saudara sekalian jangan sampai buat kekejian di mata Tuhan. Bahkan Yesaya 59 ayat 2 dikatakan demikian, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kenapa doa-doa kita tidak dijawab Tuhan? Kenapa yang ini belum, yang ini sudah? Perhatikan Bapak Ibu, jelas dikatakan segala dosa kita itulah yang menghambat yang baik datang kepada kita. Oleh karena itu penting Bapak Ibu kita belajar saat sekarang ini, jangan sampai kompromi dengan dosa. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita memang melakukan dosa saat sekarang ini,
apapun, yang dosa apapun itu Bapak Ibu, bahkan perzinahan, perselingkuhan, Ya. penipuan, Ya. iya kan, baik menipu Tuhan, menipu manusia, Ya. ataupun mungkin berkata bohong, gosip, Curang. ataupun mungkin apalagi? Curang berbisnis. Iya, dalam berbisnis curang. Mari Bapak Ibu, kita tetap harus takut akan Tuhan, berbaliklah Amin. dari itu semua ya. Makanya gini, bukan orang yang melakukan dosa itu sebenarnya yang Tuhan benci, tetapi orang yang melakukan dan tidak mau bertobat. Karena semua kita melakukan dosa, tetapi waktu kita bertobat, disitulah Tuhan senang. Makanya berhentilah berbuat dosa jika tidak ingin menanggung akibat yang mengerikan. Yes. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang tidak mau bertobat, yang tidak mau berhenti melakukan dosa, dia akan mendapat kengerian daripada Tuhan. Tetapi orang-orang yang bertobat dari dosa-dosa yang dilakukan, Tuhan senang. Amin. Waktu Tuhan senang, dia akan dengarkan waktu kita berdoa dan menjawab setiap doa-doa kita. Haleluya. Yes, puji Jadi saya Tuhan. percaya Bapak Ibu sekalian, rindu doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Amin. Oleh karena itu lepaskan semua dosa-dosa yang menghambat itu. Ya, kita yang tahu apa yang kita lakukan. Oleh karena itu mari kita ambil satu kesimpulan di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku banyak melakukan dosa. Sehingga Tuhan mengampuni kita dan berkat Allah melimpah atas hidup kita. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Haleluya. Amen. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap berdoa buat rumah tangga keluarga kita, buat pergumulan usaha bisnis kita, bahkan juga jangan lupa berdoa buat Bapak Ibu Gembala di tempat ini biar Ya. tetap dalam kesehatan sempurna. Bahkan pergumulan daripada lantai gereja kita, berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan kita ya. Tinggal kira-kira 9 juta lagi ya. Luar biasa. Ya, tadi ada dari keluarga Bapak Kimsi, mereka kasih 500.000. Dari keluarga Bapak Sali 1 juta. Haleluya. Amen. Dan juga ada tambahan dari Opung Rahel 200.000 lagi. Luar biasa ya. Kita percaya ya, sebelum dimulai sudah Tuhan sediakan semua 9 ya. juta lagi. Ya, kami selalu berdoa di tempat ini Bapak Ibu yang rindu menabur, Tuhan berikan benih ya untuk ditabur. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, terus Bapak Ibu promosikan gereja kita kepada Tuhan, kepada teman-teman kita, mereka yang sudah diberkati, biar mereka juga boleh memberkati. Haleluya. Amen. Oleh karena itu saya sapa dulu keluarga-keluarga yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada Bapak Arifin Saputra, Shalom. Ada juga Saudara Manat Perdinan. Ada Ibu Santi, sehat selalu. Saudari Maya, Shalom. Ibu Yanti Oktavia. Shalom. Terus ada juga Ibu Linda. Shalom. Terus ada juga Jelita Lumba Tobing. Halo Jelita, Tuhan berkati. Ada juga Saudari Yuli Huta Barat. Shalom, Tuhan berkati Ibu. Terus ada Monalika Nenggolan. Shalom. Ada Ibu Loahani. Shalom. Terus ada juga Ibu Gembala Magnaria Sormin. Shalom Bu Gembala. Terus ada Bapak Arnold Stepanus. Shalom. Ada Ibu Intan Sitorus. Shalom. Oh, udah beres ya. Kemarin saya lihat fotonya bagus sekali. Tuhan berkati. Kapan nih kita makan-makan Iya, nih? pasti Bu deh bukan. Intan. Ada saudara Tius Saputra. Shalom. Oke, ada juga Jadi Petrus Sasiando Simanjuntak. Shalom. Tuhan berkati keluarga di sana. Terus ada Bapak Romel Manulang. Shalom. Tuhan berkati ya. Usahanya diberkati. Ada keluarga Ibu Eca. Shalom. Pak Arno juga. Terus ada juga Opung Yosep. Shalom. Tuhan berkati. Ada juga Ibu Oelina. Shalom. Tuhan berkati. Terus ada juga Jerni Putri Raja. Sibolga. Shalom. Tuhan berkati ya. Udah. Haleluya. Bapak Titus sana enggak ada? Titus ada. Oh Titus iya. Handoko. Bapak Titus Handoko. Oke, Ya, Shalom. Loahani. Iya, Lohani ada. Oke, yuk, yuk. Oke, kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Bapak Ibu yang namanya belum saya panggil, boleh ketik ya, yes atau amin. Mari kita angkat pujian ke Haleluya. dalam mati dan tinggalkan. Amin. Haleluya. Mari tinggalkan segala dosa-dosa yang menjadi penghalang buat saudara menerima berkat Tuhan, yang membuat saudara gagal, membuat
membuat saudara hancur dan Amin. jauh dari Tuhan, tinggalkan itu sesuai firman Tuhan malam hari ini. Amin. Ambil keputusanmu, katakan pujian ini, haleluya, ku telah mati, Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. jadilah Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, haleluya. Haleluya. Inilah pengakuan kami Tuhan. Amin. Waktu Engkau tebus dosa kami, maka selesailah. Amin. Dan biarlah kami terus menjaga setiap pengorbanan-Mu, Amin. sehingga kami menjauhi setiap dosa-dosa yang ada, Yes. dan terus menyukakan hati Tuhan, Amin. sehingga Engkau mendengarkan setiap doa-doa kami. Oleh karena itu malam hari ini hamba-Mu berdoa buat umat-Mu yang terus ikut setia di dalam doa-doa yang kami lakukan. Kami percaya Engkau memberkati keluarga daripada Bapak Arifin Saputra. Berkati bersama dengan istrinya Bu Mega. Dalam nama Yesus, kesehatan yang sempurna. Bahkan dalam pekerjaan-pekerjaan mereka Engkau berkati berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Bahkan kami percaya kedua putranya juga biarlah Kau berkati dalam nama Yesus. Kesehatan yang sempurna, bahkan pertumbuhan yang sempurna dalam nama Yesus. Bahkan renovasi daripada rumah mereka hari ini, biarlah Tuhan terus proteksi setiap kekurangan dana yang dibutuhkan. Engkau sediakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terlalu percaya apapun kerinduan, apapun visi yang sudah dilakukan, biarlah mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Manat Perdinan Silaban. Berkati kesehatan. Rubah setiap apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Karena masa depannya tergantung kepada perubahan-perubahan yang dilakukan. Oleh karena itu biarlah perubahannya semakin luar biasa di hadapan-Mu, sehingga Tuhan senang dan Tuhan memberkati. Bahkan berkati papa mamanya, berkati adik-adiknya, usaha mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Ibu Santi, berkati khususnya dalam kesehatannya, pulihkan dalam nama Yesus. Kami percaya hari demi hari semakin dipulihkan, sehingga Bu Santi sehat dan bisa melayani Tuhan kembali, bisa mengurus rumah tangga dengan baik. Bahkan berkati suaminya yang dalam bekerja, bahkan juga Aldo berikan kesehatan, kepintaran, segala biaya yang dibutuhkan untuk studinya, Engkau mencukupkannya dalam nama Yesus. Bahkan berdoa saat ini buat Maya bersama dengan Monalika, berkati kesehatan mereka, pekerjaan, bahkan apapun pergumulan mereka, Tuhan menjadi penolong bagi mereka. Bahkan berdoa saat ini buat Ibu Yanti Oktavia, berkati dalam nama Yesus, berkati kesehatannya, berkati keluarga, berkati anak-anaknya, bahkan apapun menjadi pergumulannya, usaha, bisnis, diberkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Jelita Lumban Tobing, berikan kepintaran, kecerdasan, bahkan masa depan yang luar biasa. Berkati orang tuanya, berkati opungnya, bahkan semua keluarga besar dalam perlindungan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berdoa saat ini buat Ibu Yuli Huta Barat, berkati dalam nama Yesus, berkati kesehatan, berkati keluarga, apapun pergumulan mereka, Tuhan yang tolong dalam nama Yesus. Bahkan berdoa saat ini buat Ibu Lohani bersama dengan Pak Endang,
bersama dalam dengan nama ketiga Yesus. putranya, berkati kesehatan Dalam mereka nama Yesus. dalam nama Yesus. Dalam nama Bahkan Yesus. berkati pekerjaan daripada Amin. anak-anaknya, bahkan suaminya, bahkan warung daripada Ibu Hani, Yes. berkati dagangannya Dalam dalam nama nama Yesus. Yesus. Bahkan Tius yang dalam studi berkati, berikan Amin. kepintaran, Cukupkan segala bahkan segala kebutuhan biaya yang dibutuhkan buat studinya Tuhan sediakan dalam nama Yesus. Apapun pergumulan mereka, biar Tuhan menjadi penolong bagi Amin. mereka. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Ibu Gembala Magdaria Sormin, berkati bersama dengan Pak Pajetan, bersama Amin. dengan anak-anak menantu cucunya, berkati pelayanan mereka. Amin. Kemanapun mereka melangkah, biar Tuhan menyertai Amin. mereka. Dan Bahkan nama cabang yang dibuka, biarlah jiwa-jiwa semakin bertambah-tambah Amin. dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Bapak Arnold Stefanus, berkati suami istri, berkati anak-anaknya, Amin. berkati kesehatan mereka, Amin. bahkan usaha bisnis pekerjaan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan menjadi penolong Amin. dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa saat ini buat Ibu Intan Sitorus, berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati Amin. apa yang menjadi usaha pekerjaan bisnis mereka, bahkan rumah mereka, biarlah selesai dengan baik. Hamba-Mu percaya mujizat terjadi Amin. dalam nama Tuhan Yesus. Berkati lebih lagi, kami percaya untuk mereka diberkati, mereka akan berkati pekerjaan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Jendri Petrus Kasiando Simanjuntak, berkati suami istri, berkati apa yang menjadi pekerjaan mereka, bahkan kerinduan mereka mendapat momongan, biarlah mujizat terjadi dalam nama Yesus. Bahkan keluarga yang bersama mereka di sana, yaitu Bapak Lindon, bahkan Ibu Risma, keluarga besar, Tuhan berkati kesehatan Amin. mereka, pekerjaan mereka, Amin. apapun pergumulan mereka, Tuhan yang tolong Amin. dalam nama Yesus. Dalam nama Bahkan Yesus. berdoa saat ini buat keluarga daripada Bapak Romel Manulang, berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati usaha tambal mereka dalam nama Yesus. Apapun pergumulan mereka, Amin. biar Tuhan menjadi penolong bagi mereka. Amin. Bahkan berdoa saat ini buat keluarga dari Pak Arno, bahkan Ibu Eca, berkati suami istri, Yes. berkati anak-anak, bahkan orang tua mereka dalam kesehatan yang sempurna. Hamba-Mu percaya apapun menjadi usaha mereka, berkati berlimpah-limpah. Bahkan setiap pergumulan ini bawa kepada Tuhan, biar tangan Tuhan yang tolong mereka. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Opung Yosef, berkati Opung Yosef, panjang umur, sehat-sehat, usahanya diberkati, bahkan anak menantu cucu cicitnya dalam kesehatan yang sempurna, dan berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Apapun pergumulan pribadi yang dibawa kepada Tuhan malam ini, biar Tuhan menjadi penolong bagi dia dalam nama Yesus. Bahkan yang berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga Ibu Oelina bersama Pak Pran, bahkan dalam putra nama putrinya, Yesus. berkati dalam kesehatan, Dalam berkati Yesus, dalam berkati pekerjaan dalam mereka, Amin. apapun pergumulan Dalam mereka, nama Yesus. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Dalam Kami nama percaya mujizat selalu dalam perjalanan Amin. hidup mereka. Hamba juga berdoa saat ini buat Jerni Putri Raja, sekalipun jauh di Sibolga, tapi Tuhan sanggup menolong, berkati Tuhan mereka. sanggup berkarya dalam hidup mereka. Dalam Berikan nama kesehatan Yesus. kepada suami istri, bahkan Amin. anak-anak, bahkan setiap usaha pekerjaan, pendidikan anak-anak dalam perlindungan Tuhan dalam nama Yesus. Setiap pergumulan biar Tuhan tolong dalam nama Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Bapak Titus, berkati dalam nama Amin. Yesus. Berkat Allah melimpah bagi Pak Titus dalam kesehatan, dalam usaha bisnis, anak-anak, menantu, semuanya. Kami percaya setiap apa yang mereka doakan malam ini, biar Tuhan yang tolong dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa buat Yoel, berkati Yoel, berikan kepintaran, kecerdasan, bahkan bekerja diberkati pekerjaannya, sehat dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat selalu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah menjadi doa kami kepadamu. Kami percaya juga buat keluarga Bu Yakni dalam perlindungan Tuhan, kesehatan sempurna, bahkan anak menantu cucunya dalam perlindungan Tuhan. Apapun pergumulan mereka, Tuhan yang tolong. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Rosinta Utagaul, berkati Ibu ini, berikan kesehatan, bahkan anak-anaknya, menantu cucunya, semua dalam perlindungan Tuhan. Hamba-Mu percaya juga Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami buat lantai gereja ini, biar Tuhan tolong. Kami percaya kekurangan sekitar 9 juta Tuhan cukupkan
Tuhan buka jalan. Yes. Karena Terjadi Tuhan mujizat. kami Tuhan yang Terjadi dahsyat, mujizat. Tuhan yang kaya. Oleh karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah mujizat terjadi 9 tepat juta pada lagi waktunya. dalam nama Yesus. Biarlah semuanya Terjadi, boleh mujizat. terjadi. Terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oh, pertemukan kami terus dengan orang-orang baik, Amin. orang-orang yang mengasihi pekerjaan Tuhan, yang rindu Amin. memberkati, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Amin. Bahkan mereka yang sudah menabur berkati berlimpah-limpah. Bahkan umatmu rindu menabur, tetapi Amin. mereka tidak ada benih untuk ditabur. Yes. Mari berkati mereka sehingga mereka bisa menabur di tempat Amin. ini. Terima kasih Bapak. Akhirnya malam hari ini Ya, kami serahkan orang-orang yang saat ini sedang sakit, khususnya Pak Manulang, mari pulihkan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Amin. Kalau ada umatmu yang sakit hari ini, sembuhkan. Mereka yang lemah, kuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Bahkan kami berdoa bagi umatmu yang sudah menabur buat lantai ini, Amin. yang hari ini biarlah berkati mereka berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Baik Pak Kimsi, baik Pak Sali, baik itu Pung Rahel, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami malam hari ini. Bahkan kami teringat dengan saudara-saudara kami, masyarakat Indonesia yang kena COVID hari ini. Mungkin mereka sedang di rumah sakit, dirawat di rumah sakit, bahkan di isolasi mandiri. Mari sembuhkan di dalam nama Yesus, sehingga mata rantai dari COVID ini putus. Yes. Dan kami percaya bahwa semua di Indonesia bebas COVID. Amin. Bahkan bumi ini bebas COVID. Amin. Pakai pemerintah kami, pusat, bahkan Amin. daerah, bahkan tim medis untuk Yes. menyelesaikan persoalan yang Amin. ada. Amin. Dan Indonesia dibebaskan dari COVID, dan Amin. ekonomi, usaha bisnis boleh berjalan seperti biasa, bahkan lebih baik lagi. Terima kasih Bapak. Bahkan gereja-gereja akan dibuka kembali, Amin. dan kami bebas untuk memuji-muji Tuhan. Amin. Berkati hamba-hambamu dimanapun merati melayani, di desa, di kota, di pelosok, di dusun-dusun, dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu, percayalah bahwa apa yang kita doakan pada malam hari ini mujizat terjadi. Amin. Oleh karena itu diberkatilah rumah tanggamu, Amin. diberkatilah suamimu, Amin. diberkati istrimu, Amin. anak cucumu, Amin. pekerjaanmu, Amin. bahkan di bisnismu. Amin. Dan kita bawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita malam ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, malam ini inilah akhir dari pertemuan kita. Namun kita akan ketemu lagi besok pagi, yaitu jam 4.40 dalam doa doa pagi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dari tempat ini kami ucapkan selamat istirahat, selamat tidur, bermimpi tentang kemuliaan Allah, dan maju terus, tetap semangat. Shalom.